3, 2, 1. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol like, subscribe, dan notifikasi tombol lonceng. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Tony Panjaitan dari batanbisnis.com dan Batam Bisnis TV. Kembali kami menayangkan seputar bisnis sekaligus dunia usaha di Batam dan Kepri ini. Yang mana malam ini kami kedatangan tamu Bapak Enrico ya Pak ya, sebagai founder dari Peace Society. Selamat malam Pak. Malam Pak. Ya. Society ini Pak. Baik, makasih Batam Bisnis TV untuk kesempatannya. Jadi Peace Society ini sebetulnya dibentuk adalah minimal itu adalah wadah networking. Wadah networking bagi rekan-rekan pebisnis, pengusaha, khususnya lagi itu kalau mau disegmenkan lagi adalah yang di UMKM. Nah,
kenapa kemudian ini dibuat dan namanya FIS, itu karena kita mengajak mereka yang bergabung ini untuk untuk mempelajari atau untuk membangun visinya dengan jelas. Jadi FIS ini diharapkan dengan mereka semua yang bergabung di sini di FIS Society membernya ini, kemudian secara perlahan itu bisa membangun visi untuk usahanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini kita juga karena lintas industri macam-macam bidangnya, jadi dan juga macam-macam disiplinnya, termasuk juga ada yang karyawan profesional begitu. Ini adalah wadah juga yang untuk saling sharing knowledge di Batam ini sesama pebisnis UMKM. Jadi sharing knowledge kira-kira baik itu pengalaman, baik itu pengetahuan yang dia ketahui, dia bisa berbagi sehingga dengan demikian setiap member itu bisa upgrade levelnya, Pak. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir tentunya namanya bisnis mau nggak mau itu adalah lepas dari dari kemungkinan untuk mendapat kesempatan. Nah, dengan adanya networking ini pada akhirnya kan tentu masing-masing bisa menciptakan peluangnya masing-masing untuk kontinuitas bisnisnya masing-masing. Mungkin itu Pak, 3 poin itu. Baik. Menjadi member di FIS itu sebetulnya keuntungannya itu yang udah jelas pasti yang semua tadi yang saya sampaikan Pak, networking tadi ya Pak ya. Jadi kalau networking itu kan pasti semua bisnis tahulah bahwa peluang yang mereka dapatkan adalah dari networking mereka. Ya kan? Karena kalau dia tidak punya networking pasti dia akan sulit mengembangkan bisnisnya. Sehingga dengan setiap pertemuan kita sudah sejak bulan 2 pertama kali kita bentuk FIS ini bulan 2 tahun 2025 sampai sekarang selama 12 bulan kita rutin mengadakan pertemuan setiap bulan. Konsisten, tidak pernah tidak melakukan pertemuan. Nah, dengan adanya begitu setiap anggota juga diberi kesempatan untuk membawa rekannya. Nah, itu networkingnya bertambah. Sehingga yang pasti paling pertama networking bertambah berarti peluangnya bertambah. Tapi bertambah peluang itu tergantung juga masing-masing, Pak. Tapi yang jelas biasanya dia untuk bertemu seseorang tersebut yang ada di komunitas ini mungkin harus ngetuk pintu berapa kali. Orang kalau nggak kenal kan belum tentu kasih waktu, Pak. Bisa aja dicuekin gitu, Pak. Iya, tapi dengan adanya di sini paling tidak kan dia sudah kenal, sempat bersosialisasi dan tukar-tukar nomor dan selanjutnya dia silakan follow up sendiri. Mungkin begitu, Pak. Jadi kalau manfaat yang paling utama itu. Belum lagi manfaat kedua yang tadi saya bilang kalau ada sharing knowledge. Belum lagi yang ketiga kalau menjadi rekan bisnis. Atau mungkin saling sama lainnya mau berinvestasi di bisnis rekannya yang lainnya. Banyak, Pak. Peluangnya sih nggak terbatas. Hanya dia harus mampu memaksimalkan FIS yang menjadi fasilitator. Begitu, Pak. Tantangan yang paling besar, Pak, dan ini sebetulnya bukan FIS, tantangan semua organisasi. Ya. Tantangan semua organisasi itu adalah konsisten dalam kegiatan. Mau organisasi apapun, itu rata-rata begitu. Biasanya waktu pelantikan atau waktu dibentuk itu semangat. Seiring waktu makin hilang, sampai nanti tiba-tiba muncul ide lagi buat diganti pengurus, semangat lagi, habis itu hilang lagi. Konsisten itu adalah masalah di setiap organisasi. Nah, untuk itu FIS berusaha dari yang hal gitu berusaha untuk selalu tetap konsisten memfasilitasi sesuai dengan visinya, Pak. Saya belum mau bicara jauh, Pak, karena kita juga baru 1 tahun berdiri. Tapi seperti mungkin Bapak sudah tahu bahwa kita sejak awal berdiri itu kita cuma baru 4 orang, kita foundernya. Ini yang sudah hadir ke FIS itu mungkin sudah ada 100 orang selama setahun ini, dan yang kemudian kan kita buat mengelola di dalam komunitas grup
WhatsApp itu ada sekitar 60-70 orang, yang menjadi member itu 30 orang. Member resmi. Dalam 1 tahun ya Pak? Iya, member resmi. Jadi dari 4 sudah menjadi 33 dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Ekspektasi kita ya tahun kedua ini justru lebih naik lagi kan Pak. lagi. Ya, bisa berlipat lagi. Iya. Jadi by akhir tahun mungkin 100. Nah, jadi kalau Bapak tanya apa kontribusinya, saya belum bisa bilang gimana-gimana. Tapi kalau kontribusi bagi Batam, saya belum tahu. Tapi kalau kontribusi bagi member itu udah, ya, member yang sudah bergabung itu sudah pasti ada. Nah, yaitu baik dari networking, kesempatan, informasi, peluang bisnis dan sebagainya, itu kita sudah ada sharing di grup dan sebagainya, Pak. Nah, bagi Batam itu harapannya masih ke depan, Pak. Tapi namanya kita masih seperti bayi baru lahir ya, masih tentu belum banyak yang bisa kita kontribusikan, tapi ke depan kita berharap kita betul-betul bisa berkontribusi secara signifikan buat Batam. Jadi di FIS ini Pak, kalau saya boleh bilang, yang pertama itu adalah lintas industri. Yang kedua, lintas skala perusahaan. Ada yang kecil, ada yang mikro, ada yang menengah, bahkan ada yang besar. Dari yang korporasi pun ada. Kemudian lintas posisi, ada yang mulai dari tenaga junior, mungkin termasuk usia, tadi Bapak juga ada lihat, sampai yang ke senior, yang sudah berpengalaman puluhan tahun, sudah keliling-keliling dengan berbagai proyek, baik kelilingnya bukan hanya Indonesia dan sebagainya. Artinya kita memberikan kesempatan bagi yang mereka bergabung ke FIS ini untuk ketemu, akses, bersosialisasi, dan silahkan masing-masing mengoptimasi. Sehingga kemudian manfaatnya betul-betul makin dirasakan bagi membernya, Pak. Mungkin begitu, Pak. Oh, gampang, Pak. Datang saja di setiap pertemuan kita, ya. Kami pertemuan kita tuh memang waktunya nggak ada. Mungkin nanti ke depan itu kita juga sudah ada Instagram. Jadi Instagram kita namanya fis.society. Nah, itu bisa ke situ. Nanti bisa DM aja. Kali-kali, jadi ketika kita itu DM, kalau misalnya, yang pasti kita pertemuan ada tiap bulanan. Jadi kalau ada yang merasa tertarik, ingin datang, ingin bergabung, nah coba DM, nanti kita coba jawab, bulan ini pertemuan diadakan di mana. Datang saja bergabung, nanti untuk lebih jauhnya, teman-teman itu bisa melihat apakah dia akan tetap menjadi guest, atau menjadi member dari FIS. Nanti itu keputusannya terserah masing-masing. Oke, jadi begini, kalau bicara pengusaha itu kan luas Pak, mulai yang dari mikro sampai yang korporasi sampai yang multinasional. Jadi saya rasa message-nya nggak ke sana ya, tapi saya message-nya itu kepada para UMKM Batam lah, atau yang mau scale up lah, mau naik level gitu ya. Apapun itu, mulai dari yang mikro ke menengah, mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah mau menjadi korporasi, apapun itu yang Anda butuhkan, pertama adalah network, yang kedua itu adalah knowledge, yang ketiga itu adalah biasanya itu yang paling banyak, tidak harus itu, tapi biasanya bentuknya itu adalah investor. Mari gabung di FIS dan kita sama-sama ciptakan itu, sama-sama kembangkan itu, kembangkan kesempatan network, dan peluang kembangkan network, kembangkan knowledge, dan kembangkan juga peluang untuk mendapat investor. Jadi dengan demikian, dengan demikian, kalau Anda mau bergabung ke sini, itulah yang akan Anda bisa dapatkan. Mungkin begitu, Pak. Oke, Pak ya. Terima kasih Pak sudah mau menyempatkan waktu bersama kami batambusiness.com dan Batam Business TV. Semoga kedepannya FIS semakin dikenal masyarakat dan semakin memberikan peranan yang berarti, maksudnya peranan nyata di dalam dunia bisnis dan UMKM. Amin. Terima kasih. Terima kasih doanya Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Nah, itu dia tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Enrico selaku founder dari FIS Society, yang mana sebagai wadah komunitas kumpulan daripada para pengusaha di Batam
terutama DNA terkhusus di Batam kalau seperti melawan itu. tim besar itu Terima kasih sudah bersama Dan- kami persis kayak BatamBusiness.com dan Batam Business TV. Harapan kami semoga Peace Society semakin maju, Batam Business TV, Batam Business.com juga semakin maju dengan target utama kita Batam maju, Kepri maju, Indonesia maju. Terima kasih. Jumpa kembali di cerita kami selanjutnya. dibombardir sama